Saya 2 kali menerima surat somasi dari advokat GNPF Ulama yang di situ ditandatangani oleh 10 lawyer bertindak atas nama Yusuf Matta, yang pernah saya buat dulu konten kritikan saya kepada Yusuf Matta yang bertemakan minta tanda jasa, yakin kalau antum itu adalah pahlawannya. Lapindo, apa kabar bosku? Nah, dengan konten saya itu, Yusuf Matta memberikan kuasa kepada advokat dari gerakan ulama, apa itu, pembela ulama, ingin mensomasi saya. Dalam somasi itu dia menjelaskan berapa pasal, dan akhirnya di akhir pasal itu dia mengatakan kalau tidak minta maaf dalam waktu 3 hari akan diajukan surat lagi. Saya terima surat yang kedua terakhir, dan apabila tidak, dia kata ingin melanjutkan ke kepolisian. Saya bukan menantang, tapi silakan saja. Nah, mereka di situ ada beberapa pasal yang mereka sebutkan bahwasanya saya rasis. Kan saya berkata di situ, mensikapi Yusuf Matta ini karena dia etnis Arab, karena saya lihat emang negeri ini ada lagi digaduh oleh beberapa etnis Arab, dari Rizik, Bahar, novel Pak Mukmin, Haikal Hasan, nongol lah Yusuf Matta juga, yang dulu orang nggak pernah kenal dia. Dia dikenal tuh karena dia teriak-teriak setelah punya kasus Lapindo. Jadi saya mencurigai teriakannya Yusuf Matta ini karena dia punya masalah, ingin mendompleng agama, mengikut gerakannya mendompleng Rizik Syihab dan Bahar, pura-pura membela mereka. Intinya mereka ingin menggunakan panggungnya Rizik dan Bahar untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk Islam. Nah, saya sebagai etnis Arab, saya wajar, saya punya saya ingin berontak. Kenapa? Emang mereka nih gerombolan etnis Arab yang buat gaduh di negeri ini. Bukan karena apa-apa, saya hanya ingin mengingatkan. Jangan merasa terus kalau mentang-mentang etnis Arab itu identik Islam. Terus selain etnis Arab itu cuma follower, pengikut-pengikut aja. Enak aja. Kalau mau dihitung-hitung, keislaman orang Indonesia, mau baik dari tokoh NU, kiai-kiainya, Muhammadiyahnya, jauh lebih intelektual daripada seorang Rizik, Bahar, Yusuf Matta, Haikal Hasan lagi. Apa sih yang bisa? Saya tahu, mereka ini hanya pemain aja. Ini pelacurnya agama. Hanya untuk nyari manfaat duniawi, dia gadekan agama. Di situ Yusuf Matta merasa kecewa, lawyernya bilang katanya saya rasis. Loh, saya ini sebuah otokritik, pemberontakan saya dari seorang etnis Arab yang Habib juga. Saya nggak terima kok negeri ini dirongrong oleh gerombolan Arab. Dianggap kalau sudah Arab itu paten Islam milik dia. Itu tidak ada. Tidak benar itu begitu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu semua menunjuk memuliakan orang Arab, tidak ada. Dipanggil ya ayyuhal Arab, tidak ada. Semua universal. Siapa yang baik, siapapun kita hormati. Jadi di negeri ini karena masih bau-bau kalau Arab itu Islam, akhirnya dimanfaatkan oleh gerombolan Arab ini untuk memperdaya orang-orang bodoh yang beragama dengan kebodohannya, dipengaruhi lah. Nah di sini Yusuf Matta nongol dadakan sampai saya bingung digelarin Kiai Haji. Dari mana Kiai Hajinya? Oh, cuma modal baca doa bahasa Arab sama ngomong bahasa Arab. Terus dianggap Islami. Terus dianggap apa ya? Ustaz. Enggak. Di Arab itu tidak hanya orang Islam aja, ada orang Kristen, Yahudi, berbahasa Arab. Jadi jangan dikit-dikit orang tuh kalau mau melihat Ustaz itu, kalau pendakwah itu kalau nggak pakai bahasa Arab itu nggak Islami. Nggak penting itu. Tujuan orang bicara itu menyampaikan informasi yang bisa diterima. Ngapain pakai bahasa Arab, bawa Al-Quran yang tahu cuma dia sendiri. Kalau saya itu apa? Cuma buang-buang waktu aja ngomong. Praktisin aja jadi bahasa Indonesia. Yang penting misinya sampai. Nggak perlu kita elit-elitan ke bahasa Arab. Dan di situ, jadi saya bukan rasis. Ini bentuk pemberontakan saya. Saya nggak terima. Karena nggak semua Arab dan Habib seperti mereka-mereka ini. Apalagi Habib. Jauh. Habib sekarang ini gerak dakwahnya sudah kesisipan Wahabi. Radikal, suka-suka ngabarin orang. Dulu nggak ada Habib itu. Nah, satu itu. Kedua,
Di pasal itu dibilang katanya saya mencemarkan nama baik, mengeluarkan unsur kebencian. Saya ini berbicara terhadap Yusuf Marta itu bentuk reaksi dari aksinya, bukan saya menada-nada. Pertama, Yusuf Marta mengatakan katanya di pemerintahan Jokowi disusupin PKI. Ini kan sudah fitnah. Saya bisa aja laporkan Yusuf Marta. Buktikan mana? Gak bisa. Cuma saya bukan tipe orang melapor. Nggak penting lapor Yusuf Marta. Saya tetap mau pakai apa? Pencerahan. Saya punya akal. Saya mau jawab segala sesuatu, Pak. Pakai akal. Bagi saya urusan-urusan gini saya nggak penting lah lapor polisi. Karena juga menemuin penjara lah kalau Yusuf Marta di penjara yang lainnya. Bikin repot polisi, saya nggak mau. Saya mau tanggepin dengan informasi aja. Anda sudah mengatakan PKI. Ini sudah mencemarkan ini. Wajar kalau saya berbalik reaksi Anda, saya mengatakan Anda yang PKI. Karena kalau Anda fitnah, boleh aja saya lempar dengan fitnah juga. Ayo saling buktikan. Apa? Kalau Anda ada unsur PKI, ada. Kan yang dibilang PKI itu apa? Sesuatu yang ingin mengganggu negeri ini yang sudah berazas Pancasila. Ingin mengganggu, mengadu domba. Itu bentuk PKI itu gitu, mengadu domba. Nah, saya bilang, PKI-nya Anda ini bertopeng agama. Kalau PKI yang komunis itu sudah almarhum. Sekarang PKI-nya bertopeng agama. Karena di negeri ini mayoritas muslim, Anda pakailah tuh topeng agama. Anda mentang-mentang agama itu. Sama saja. Intinya sama saja. Justru Anda tuh yang kurang ajar. Menuduh di pemerintahan Jokowi itu katanya disusupi komunis. Saya heran sama pengacara-pengacara yang 10 orang tuh tanda tangan. Kok bisa menuduh saya? Sebetulnya kalau Anda tuh mau terima klien, jangan membela klien yang salah. Tujuan pengacara itu bukan membela klien yang salah, tapi menegakkan kebenaran. Mendekatkan kepada kebenaran. Lah, kenapa Anda nggak tanya kepada Yusuf Marta itu, klien Anda? Loh, kenapa Anda mengatakan tuh di pemerintahan Jokowi disusupin PKI? Itu sudah nggak benar. Yang kedua, dia katakan, jangan sampai kesabaran umat Islam nanti mengambil tindakan sendiri. Ini sudah unsur adu domba. Ini kalau saya sampahkan itu wajar. Kalau saya sampai ke utarakan kata-kata biadab itu wajar. Masa berkata sesuatu ingin adu domba? Anda pikir negeri ini nggak Islami apa? Sebutkan negara mana yang lebih Islami dari Indonesia? Tidak ada. Kalau negara-negara Arab itu cuma satu suku, satu agama, itu masih terjadi perang, bunuh-bunuhan. Indonesia ini negara luas, terbesar di dunia. Di dalam ada unsur kaum Kristen, kaum Yahudi, Hindu, semuanya masih jauh lebih baik dari negara-negara lain. Kalau ada letupan-letupan kecil itu wajar. Tidak ada satu zaman, tidak ada kezaliman, tidak terjadi ketidakadilan oleh umatnya. Itu ada. Tapi di sini masih kecil. Jadi jangan Anda bandingkan, jangan menatap Indonesia ini Islamnya jelek. Itu Anda sesat pikir. Ini Islam terbaik di sini. Terlepas dengan kekurangannya, masih ada toleransi. Ada seperti di Arab borok leher, nggak ada. Jokowi itu, kalau saya boleh berkata jujur, kalau dibanding Anda ini yang sok-sok turun di jalan keluar Islam, jauh lebih Islami Jokowi. Kenapa? Jokowi sudah dapat amanat, dapat puncak kepimpinan, punya sarana untuk korupsi, punya sarana untuk diktator, tapi itu semua ditolak. Jangan Anda rendahkan terus di Jokowi. Dia sholat masih 5 waktu amanah. Mungkin kalau Anda ini semua, mungkin bisa jadi saya nggak ada yang tahu. Kalau dapat kekuasaan seperti Jokowi, mungkin saya korupsi. Jadi yang dibilang ujian itu apa? Di saat kita ada hidangan di depan muka kita, tapi kita tolak, itu baru hebat. Tapi kalau kita miskin, belum punya peluang ngomong, nanti jangan korupsi, itu belum teruji. Ini Jokowi, kok Anda bilang Jokowi nggak lebih hebat Islamnya? Anda banggakan Putin, ini sudah kurang ajar. Anda ini sudah kelewat sampah sebetulnya. Omongan Anda itu semua busuk, ingin adu domba. Saya tahu Anda berontak karena Anda punya masalah. Yang di era Jokowi Anda masih terancam dengan hutang Anda itu. Inilah teriakan-teriakan orang munafik bertopeng Islam, tapi sudah di dalamnya apa? Dengan maksud batil. Ini adalah Khawarij yang dibilang. Jadi jangan sok sembarangan Anda berkuar-kuar. Saya nggak pernah gentar siapapun. Saya dari dulu kerja sendiri. Saya mengkritisi FPI itu dari dulu berdiri. Bukan karena Ahok, bukan karena Jokowi. Saya melihat apa? Ini tidak benar. Saya lawan, saya nggak peduli apapun. Saya nggak pernah takut dengan ancaman apapun.
Apapun kalau emang takdir saya, apa yang terjadi pada saya, asal Tuhan tidak saya terima. Jadi Anda pada loyola nih, saya cuma ketawa aja. Tapi monggo, kalau Anda ingin melaporkan polisi, saya nggak masalah. Saya berbicara bukan untuk kepentingan saya pribadi. Bukan untuk apa-apa. Saya semata hanya untuk NKRI. Kalau Anda ini semua kan bergerak hanya untuk cari yang satu punya masalah lagi itu, yang satu punya manfaat. Nggak pernah saya dituduh orang bazar cuma rupiah. Nggak ada itu semuanya. Tapi saya nggak pernah peduli tuduhan orang. Nggak usah saya. Oh, Nabi aja masih difitnah, apalagi saya. Jadi saya tuh berbicara nggak pernah mau dengar omongan orang. Saya dibilang nggak tahu agama. Saya bukan berposisi mau mengatakan saya ini ahli agama, enggak. Gaya saya begini aja. Saya nggak mempertopeng agama dengan sorban, peci, enggak. Bagi saya itu nggak penting itu. Atribut saya nggak suka dengan Islam itu. Saya mau apa deh? Saya mau hargai siapapun. Mau nggak bergaya siapa, preman atau siapa, saya akan ambil nasihat dari siapapun. Sekalipun baik, saya nggak peduli harus dia berlevel ustadz atau kiai atau pendeta, enggak. Bagi saya siapa yang bisa kasih ilmu, saya terima. Inilah gaya saya begini. Jadi monggo saja, saya tahu ini cuma mau gertak saya, nggak masalah. Anda gertak saya tetap bicara. Tidak ada yang bisa menghentikan omongan saya. Tuhan aja memberi kebebasan saya bicara. Kok orang-orang Anda ini cuma mau ngancam, saya suruh minta maaf. Siapa Anda? Saya minta maaf Marta. Hah? Dari pertama sudah dusta. Ngaku anak pahlawan, ternyata bukan anak pahlawan. Lah terus kalau anak pahlawan kok? Anak pahlawan juga cuma minjemin rumah kok. Jutaan orang yang membela negeri ini mati. Gak ada kuat-kuat bangga kayak Anda terus mendompleng anak pahlawan supaya Anda dibilang benar. Gak ada. Jutaan yang mati di sini, yang berjuang untuk negeri ini. Gak ada kayak Anda kuat-kuat, sepertinya cuma Anda aja anak pahlawan. Cuma minjemin rumah kok. Andai kan kalau paman Anda tuh nggak minjemin rumah, ada rumah yang lain, ada alternatif. Kalau nyawa nggak bisa diganti, yang sudah mati syahid itu dibunuh oleh penjajah tuh. Gak usah kuat-kuat anak pahlawan, nggak malu Anda. Terus kalau udah anak pahlawan, terus Anda tuh bener gitu, Anda NKRI? Enggak. Omongan Anda tuh bener, tapi ada maksud batil di situ. Jadi monggo lah, ini advokat lawyer dari GPF Ulama. Anda mau ancam saya nggak bisa. Saya tahu banyak orang ingin menghukum saya. Saya sadari loh. Karena apa? Karena saya bicara yang sebenarnya. Saya tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang benar. Sekalipun saya sendiri, bagi saya kebenaran itu tetap kebenaran dan saya akan sampaikan. Saya mintalah kepada etnis Arab ini, sadar diri Anda di Indonesia ini. Jangan ganggu, ini negara yang lebih baik, apalagi diperankan oleh Jokowi. Siapa yang kenal Jokowi di dunia saat ini? Bagi saya, orang munafik yang tidak bangga dengan Jokowi. Bagi saya, orang dengki yang tidak bangga dengan Jokowi. Nggak usah bawa agama. Hentikan politik identitas. Merasa terus kalau Islami negeri mau Islam. Enggak. Nggak ada satu orang di dunia ini bisa mewakili Islam yang sempurna. Itu cuma Rasulullah. Jadi nggak usah bawa agama. Yusuf mantap lagi dibilang kiai, saya bingung dari mana. Saya bukan tipe-tipe orang mau ngomong kayak bahasa Arab ini. Nggak penting, saya orang Indonesia. Yang penting apa yang saya sampaikan itu bisa diterima akal sehat. Bisa diterima akal manusia, itu aja. Cuma saya minta nih kepada Rizik semuanya, Habib-Habib yang ada di sini. Hentikan Anda provokator. Jujur, Anda ini semua dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Arab dan ustadz-ustadz gabungan. Karena kalau nggak ada Anda, Rizik atau Bahar, ini Yusuf Marta, Hekal Hasan nggak punya panggung. Sekarang Anda ditahan semua. Ada yang menikmati panggung apa? Hekal Hasan, Yusuf Marta. Jadi Anda dijual. Anda dijual sama mereka-mereka. Oleh ustadz-ustadz dan Arab-Arab yang bukan Habib untuk kepentingan politik. Mereka cari duit. Lihat aja semua, harta mereka bertambah. Saya ini otokritik kepada semua etnis Arab. Ayo kita nih sama-sama. Kita bela Jokowi. Jangan kita jadi provokator. Kakek-kakek saya dulu nggak ada yang jadi provokator. Habib-Habib. Kok Habib sekarang ini semua provokator? Nongol Rizik, nanti ada Habib gadungan dari kampung-kampung. Ada lagi Ben Sahab siapa? Keluar-keluar. Akhirnya ngikutin Anda. Itu aja. Saya tidak ada lain ngomong, tidak ada kebencian. Tidak ada benci pribadi saya. Kalau semua mau berbicara membela NKRI, kita ayo bersatu. Itu aja mungkin. Jadi sekali lagi, pengacara, advokat dari GMPF Ulama. Kalau Anda ingin melaporkan polisi, Anda ingin nahan saya, monggo silahkan. Ajuin ke polisi. Kalau emang saya harus dipenjara, saya ikhlas. Dan ingat, saya tidak akan pernah minta maaf untuk kesatuan.